Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ratu Razak dari Razaker. Dan di video kali ini kembali meneruskan series konsep keuangan syariah. Jadi kita sudah belajar tentang sejarahnya, lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara syariah dan konvensional. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu beberapa konsep dasar dari bank syariah itu sendiri. Dan yang paling pertama kita bahas adalah hal yang paling basic biasa dilakukan di bank, yaitu menabung. Menabung, kalau di konsep bank syariah itu kita menggunakan sistem yang disebut dengan wadiah. Dan wadiah itu apa sih? Secara pengertian, wadiah itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Nah, konsep wadiah ini itu sendiri itu dalam perbankan syariah itu ada dua konsep besar, yaitu skema al-wadiah yad al-amanah sama skema wadiah yad damanah. Jadi yang skema pertama itu kita nasabah atau disebutnya sebagai muwaddi, di sini sebagai penitip dana. Lalu dia menitipkan dana atau barang atau apapun itu, depository kan sistemnya tuh, ke bank yang disebut sebagai mustaudo atau sebagai penyimpan dana atau barang tersebut. Nah, nanti si bank atau sebagai mustaudo ini membebankan biaya penitipan kepada si nasabah atau si muwaddi ini sebagai penitip dana atau barang barusan gitu. Nah, yang kedua ada konsep wadiah yad dhamanah. Ini dhamanah ini berbedanya adalah dia, si perbankan ini, si bank syariah ini itu berhak untuk melakukan perputaran modal terhadap dana atau barang yang dititipkan dari si muwaddi tadi, dari penitip. Jadi konsepnya dari nasabah atau muwaddi atau penitip ini, dia menitipkan dananya ke bank atau sebagai mustaudo sebagai penyimpannya. Lalu pemanfaatan dananya tersebut digunakan kepada dunia usaha yang baik itu dari internal perbankannya ataupun sebagai bentuk pinjaman ke usaha lainnya. Nanti yang akan dibahas juga nih tentang permodalan tadi, investasi itu. Lalu nanti akan ada bagi hasil dari hasil usaha tersebut, keuntungannya. Lalu bank sebagai mustaudo atau menyimpan memberi bonus kepada nasabah atau muwaddi. Jadi biasanya untuk konsep perbankan itu lebih dekat menggunakan dhamanah daripada amanah, karena amanah ini pure penyimpanan tanpa ada kegiatan atau perputaran uang lagi dari yang dititipkan. Sedangkan kalau dhamanah atas kesepakatan bersama antara si nasabah dan bank, itu nantinya akan diputar uangnya. Nah, diputar uangnya ini gimana sih? Nah, diputar uang itu beda lagi dengan konsep konvensional yang kemarin kita sudah bahas, itu yang menggunakan sistem bunga atau spread fee based. Di sini kita menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Di konsep bagi hasil ini sebenarnya ada beberapa, bahkan ada cukup banyak ya. Cuman 4 akad utamanya itu biasanya al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Cuman al-muzara'ah dan al-musaqah itu dia biasanya lebih sering digunakan dalam sistem pertanian. Jadi antara pemilik lahan dan penggarap lahan gitu kerjasamanya. Nah, sedangkan kalau di perbankan syariah itu biasanya yang digunakan adalah dua skema, yaitu al-musyarakah dan al-mudharabah. Nah, berbedanya apa sih? Yang pertama, kalau al-musyarakah, jadi nasabah itu menginvestasikan uangnya, lalu bank juga menginvestasikan uangnya. Jadi memang campuran lah dari mitra 1 dan mitra 2. Dengan akad musyarakah ini mereka memodali suatu proyek usaha. Lalu dari proyek usaha itu nantinya akan menghasilkan keuntungan. Ini kita bahas sekali lagi keuntungan ya, jadi profit, bukan revenue, bukan pendapatan, berbeda ya. Lalu keuntungannya yang udah dipotong-potong sampai emang profitnya aja. Dari profitnya ini nanti dibagi hasil keuntungan sesuai porsi distribusi modal atau biasa disebut dengan nisbah. Jadi atas kesepakatan akad musyarakah ini nanti berapa persen yang ke nasabah dan berapa persen yang ke bank. Nah, ada satu lagi untuk akad bagi hasil ini yang disebut dengan al-mudharabah. Nah, perbedaannya akad al-mudharabah ini itu antara nasabah sebagai al-mudharib dan bank sebagai sahibul mal, itu akan memodali suatu proyek atau usaha
yang nanti kemudian pembagian keuntungan atau nisbahnya sebagian sekian persen akan dibagikan ke nasabahnya sebagai mudhorib dan sebagian persen akan dibagikan ke banknya sebagai sahibul malnya. Tapi di sini dari keuntungan tersebut itu juga ada yang namanya retain earning atau modal yang akan diputar untuk kembali mengulang usaha tersebut gitu. Misalnya katakanlah batch produksi pertama untuk nanti pemodalan untuk batch produksi kedua. Nah, permodalan ini juga nantinya akan ada pengambilan modal pokok yang dilakukan oleh bank atau sebagai sahibul mal untuk istilahnya sifatnya tadi selain nisbah atau bagi untungnya pembayaran untuk modal dasarnya atau kalau kita pokok utangnya seperti itu. Nah, itulah teman-teman konsep yang digunakan dalam perbankan syariah untuk tadi proses tabungan dan juga investasi atau secara umumnya hal umum yang dilakukan oleh bank sebagai konsep besarnya yaitu tadi wadiah, baik yang al-amanah, baik yang al-domanah. Lalu untuk kerjasama atau profit sharing bagi hasilnya biasanya menggunakan musyarakah atau mudharabah. Sedangkan untuk lainnya seperti muzaraah dan musaqah itu biasanya digunakan untuk plantation base atau tadi pemilik lahan dan penggarap lahan. Jadi jarang digunakan dalam praktek bank syariah pada umumnya kayak gitu teman-teman. Nah mungkin segitu dulu kali teman-teman yang dibahas mengenai konsepnya untuk si syariah ini, bagaimana tadi penitipan dana atau depository dan juga bagaimana profit sharing atau bagi hasil. Nanti ke depan-depannya kita akan mulai lebih dalam lagi seperti akan membahas bagaimana proses jual beli, sales and purchase, lalu bagaimana membiayai jasa, lalu bagaimana mortgage, pinjaman dan lain-lainnya, sewa gitu. Itu akan kita bahas lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Razak dari Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.